Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu guru hebat memahami topik Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar. Simak penjelasan saya. Tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar yang pertama yaitu guru memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, guru memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, guru menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Lalu, apa yang dipelajari untuk mencapai tujuan pembelajaran? Yang dipelajari untuk mencapai tujuan pembelajaran terbagi menjadi 5 modul. 1. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Poin penting pada modul 1 ini yaitu mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sebagai pendidik. Kita harus tahu apa kekuatan dan kelemahan kita. Kekuatan itu nantinya terus kita kembangkan untuk bekal mengajar dan mendidik murid kita. Sedangkan kelemahan menjadikan motivasi untuk menutupinya dengan cara mengembangkan kompetensi yang kita miliki, contohnya melalui pelatihan-pelatihan tertentu. Kemudian, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zamannya. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Guru harus adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya, modul 2, mendidik dan mengajar. Poin penting dalam modul ini yaitu pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Trilogi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sontulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani, bahwa di depan memberikan keteladanan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Manusia merdeka merupakan manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Poin penting pada modul 3 ini yaitu pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa sesuai dengan asas Trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Poin penting pada modul 4 ini yaitu
Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid dibentuk di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, sehingga harus ada komunikasi yang baik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat agar pendidikan ini menjadi seimbang. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh berbagai tulisan dan coretan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan tersebut atau coretan tersebut. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Poin penting pada modul ini, sebagai guru, kita tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau dan membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid, sehingga sebagai guru, kita tidak bisa memaksakan murid kita harus sama seperti apa yang menjadi perspektif kita. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikian paparan dari saya. Setelah menyimak paparan ini, apa yang bisa kita lakukan? Silakan Bapak Ibu guru hebat menuliskan kembali tulisan ini di kolom komentar dan berkenan melengkapi jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.